Dewa Obat Terkuat. Bab 133. Hadiah. Ye Qianxue sedikit terkejut. Dia tidak ingin pergi pada awalnya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki keluhan dengan keluarga Fang dan tidak memiliki persahabatan sama sekali, jadi masuk akal untuk tidak pergi. Tanpa diduga, Lin Yifeng tidak hanya mengatakan ingin pergi, tetapi juga menyiapkan hadiah untuk Fang Yuan. Lin Yi, Fang Yuan ini pasti punya niat buruk. Ye Qianxue mengingatkan. Mungkin ini perjamuan Hongmen, atau mungkin mereka sengaja membuat masalah dan mempermalukan mereka di perjamuan ini. Di dunia bisnis, Ye Qianxue tidak sering melihat hal seperti ini terjadi. Undangannya sudah terkirim. Tidak baik jika aku tidak hadir. Lin Yi tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengecewakan orang lain, kan? Ye Qianxue menatap mata Lin Yi, mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu jika Lin Yi ingin melakukan sesuatu, pasti ada alasannya. Yang harus dia lakukan hanyalah percaya padanya. Aku akan mengatur hadiahnya. Lin Yi berkata, masih ada sesuatu yang terjadi di rumah sakit. Saya akan pergi ke sana. Bagus. Ye Qianxue menjawab. Lin Yi tidak mengganggu pekerjaannya lagi, dia menyimpan undangan itu dan keluar dari kantor, turun ke bawah dan pergi. Logikanya, pada hari ulang tahun Fang Yuan, mengingat status keluarga Fang, dia pasti akan mengadakan jamuan makan besar dan mengundang orang-orang terkenal dari seluruh Tianhai untuk hadir. Ini menunjukkan status keluarga Fang. Jika itu masalahnya, masuk akal untuk mengundang Ye Qianxue. Tapi kalau dilihat dari surat undangannya, Fang Yuan tidak mengundang terlalu banyak orang. Lin Yi secara alami dapat melihat dengan jelas. Karena semua orang telah memainkan permainan catur di atas meja, dia tidak keberatan bersenang-senang. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, metode penyelesaian masalah Lin Yi selalu sederhana dan kasar, cukup hancurkan dan musnahkan dengan kekuatannya. Tapi itu adalah medan perang, dan inilah kehidupan. Lingkaran berbeda, aturan berbeda, Lin tidak peduli sama sekali, apapun aturannya, dialah yang terkuat. Lin Yi pergi ke rumah sakit 01 dan sudah beberapa hari tidak berada di sana. Dia pergi ke Bangsal untuk menemui Su Fan dan memeriksa kesembuhannya. Bagaimana pemulihanku? Tidak akan ada efek samping apapun, kan? Su Fan masih sedikit khawatir. Dia belum pernah mengalami cedera serius sepanjang hidupnya. Buang-buang tempat tidur jika tidak terjadi apa-apa. Begitu Lin Yi selesai membaca, dia mengatakan ini, yang membuat Su Fan benar-benar lega dan segera meminta seseorang untuk menjalani prosedur pemulangan untuknya. Kembali ke kantor, Zhuo Qianqiu sudah menunggu. Ada berapa kasus lagi? 2 di antaranya adalah penyakit yang sangat sulit dan rumit. Zhuo Qianqiu tersenyum dan berkata, saya punya beberapa ide, tapi saya tidak yakin, jadi saya ingin bertanya apa maksud Anda. Dia menyerahkan rekam medis tersebut kepada Lin Yi. Setelah melihat Lin Yi membacanya, dia mengungkapkan pikirannya lagi, dan kemudian, seperti seorang siswa sekolah dasar, dia berdiri di samping dengan hormat, menunggu komentar guru. Bukan masalah besar. Setelah mendengar ini, Lin mengangguk hampir tanpa berpikir, tetapi resep ini, jika diganti dengan obat lain, akan memiliki efek yang sama, tetapi dapat menghemat banyak uang bagi pasien. Yang mana? Zhuo Qianqiu bertanya dengan tergesa-gesa. Ia mengabaikan bahwa kondisi keuangan pasien tidak terlalu baik. Resepnya dapat menyembuhkan penyakitnya, tetapi biayanya juga sedikit lebih tinggi. Lin Yi langsung melingkarinya dengan pena, menulis obat pengganti, dan melemparkannya ke Zhuo Qianqiu, seolah-olah dia telah selesai mengoreksi pekerjaan rumahnya selanjutnya. Zhuo Qianqiu melanjutkan dengan tergesa-gesa, sambil mengeluarkan adu dan tersenyum, jangan cemas, saya akan melihat dulu dan memahaminya. Lin Yi berdiri untuk pergi. Waktunya sangat berharga. Tunggu, sekarang. Zhuo Qianqiu tidak peduli untuk melihatnya, dan segera menyerahkan catatan medis lainnya kepada Lin Yi, ini adalah trauma, tetapi cederanya sangat aneh, melukai otot dan tulang, dan untuk sementara, saya memeriksanya. Tulang menjadi agak nekrotik. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mau tidak mau kau menunjukkannya padaku. Lin Yi berkata dengan marah, beberapa hal tidak dapat diubah. Sekalipun dapat diubah, harganya mungkin tidak terjangkau oleh orang biasa. Dia berkata sambil mengambil laporan inspeksi. Zhuo Qianqiu tersenyum, dia tahu bahwa Lin Yi bukanlah seorang dokter biasa, dia memiliki kepribadiannya sendiri, tetapi dia juga berlidah tajam dan memiliki hati yang lembut. Alasan utamanya adalah anak ini menyedihkan. Jika dia menjadi timpang di usia muda, hidupnya akan hancur. Zhuo Qianqiu menghela nafas, merasa tak tertahankan. Lin Yi meliriknya dan tidak berkata apa-apa.
Bukannya dia tidak mengetahui kebaikan Zhuo Qianqiu sebagai seorang dokter. Apakah ini seseorang yang sengaja disakiti? Lin Yi hanya melihat filmnya dan menyimpulkan. Terluka dengan sengaja. Zhuo Qianqiu terkejut, lalu berkata dengan marah, siapa yang begitu kejam? Betapa kejamnya terhadap seorang anak kecil. Lin Yi membaca semua laporan inspeksi dan sedikit mengernyit. Bawa aku menemui pasien. Oke, lewat sini. Zhuo Qianqiu segera memimpin Lin Yi menuju bangsal. Di posisi terdalam bangsal umum, ada seorang anak laki-laki kurus dan berkulit gelap terbaring di sana. Wajahnya tidak bagus, dia terbaring lemah di sana, matanya tak bernyawa. Di samping ranjang rumah sakit ada seorang pria parubaya yang sederhana dan jujur dengan mata merah dan tidak berkata apa-apa. Dokter ajaib Zhuo. Melihat Zhuo Qianqiu datang, pria parubaya itu segera berdiri dan bertanya, apakah kaki anak saya bisa disembuhkan? Tolong, meskipun saya mencoba menjualnya, saya tetap harus merawatnya, jika tidak, hidupnya akan hancur. Zhuo Qianqiu melambaikan tangannya untuk memberitahu pria parubaya itu agar tidak bersemangat. Mari kita bicara tentang uang. Salah satu proyek baru Ye adalah bekerja sama dengan rumah sakit pertama dan mendirikan yayasan untuk membantu orang-orang miskin ini. Yang terpenting sekarang kaki anak itu bisa disembuhkan. Dia menoleh dan melihat bahwa Lin Yi telah melangkah maju dan mengangkat selimutnya. Anak laki-laki itu jelas sedikit takut dan menyusut. Matanya ketika dia melihat ke arah Lin Yi penuh ketakutan, seolah-olah dia telah melihat orang yang mengerikan. Jangan takut. Lin Yi berkata, saya seorang dokter. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu segera menekan tangan anak laki-laki itu dan berkata dengan cemas, apakah kamu mendengar itu? Dia seorang dokter. Jangan bergerak. Biarkan dia memeriksanya. Tampaknya ada sedikit kekasaran dalam suaranya, yang berbeda dari penampilan jujurnya. Mata anak laki-laki itu mengelak, dan tubuhnya gemetar karena ketakutan, namun dia tidak berani berkata apa-apa, mengatupkan giginya erat-erat, dan berhenti bergerak. Lin Yi membuka celananya dan memeriksa lukanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Bagaimana dia terluka? Dia menatap langsung ke pria parubaya itu. Bertarunglah dengan yang lain. Pria parubaya itu menghela nafas. Saya tidak tahu orang jahat macam apa yang saya provokasi, tapi mereka memukuli kaki anak itu hingga berkeping-keping. Apakah mereka masih manusia? Setelah mengatakan itu, dia menyeka air matanya dan menarik rambutnya, merasa sakit dan kesal. Lin Yi tidak bertanya lagi dan meninggalkan bangsal bersama Zhuo Qianqiu. Bagaimana? Zhuo Qianqiu bertanya. Siapa pria itu? Seorang anak kecil. Itu ayahnya. Zhuo Qianqiu telah memahami hal ini, ketika dia dilahirkan. Kaki anak itu telah cacat beberapa saat, jadi ayahnya menyalahkan dirinya sendiri. Lin Yi tiba-tiba mencibir, membuat Zhuo Qianqiu sedikit bingung. Ayah. Dia berkata dengan dingin, Tuan Zhuo, pernahkah Anda melihat seorang ayah yang memukul kaki anaknya dengan tangannya sendiri? Bab 134. Mendengar ini, wajah Zhuo Qianqiu menjadi pucat, penuh rasa tidak percaya. Apa katamu? Kaki anak itu dipatahkan oleh ayahnya. Matanya tiba-tiba dipenuhi amarah. Sial, apakah dia masih manusia? Zhuo Qianqiu, tidak peduli seberapa baik dia, tidak tahan ketika dia mendengar hal semacam ini. Dia berbalik dan hendak bergegas untuk memberi pelajaran pada pria parubaya itu, tetapi Lin Yi menangkapnya. Jangan hentikan aku. Bajingan ini tidak layak menjadi seorang ayah. Dia pantas mati. Bagaimana mungkin Zhuo Qianqiu tidak melihat betapa seriusnya cedera itu? Sebenarnya pria itulah yang memukulinya dengan tangannya sendiri. Dia jelas bukan ayahnya. Lin Yi berkata, saya khawatir Anda tidak bisa memberinya pelajaran. Dia menghentikan Zhuo Qianqiu dan kembali ke kantor. Zhuo Qianqiu masih marah. Sambil merasa kasihan pada anak itu, dia dengan marah memarahi pria parubaya itu dan ingin memanggil polisi dan menangkapnya. Masih bisakah kamu menyelamatkannya? Zhuo Qianqiu sangat marah dan sangat ingin membiarkannya, tetapi ketika dia melihat penampilan anak itu yang menyakitkan, dia tidak tahan. Saya harus menyelamatkannya. Saya khawatir pihak lain akan datang untuk saya. Secercah cahaya melintas di mata Lin Yi, dan Zhuo Qianqiu mengangkat alisnya mendengar kata-kata ini. Datang untukmu. Lin Yi mengangguk, tapi tidak menjelaskan banyak. Dia mengeluarkan pena, menuliskan metode pengobatannya, dan menyerahkannya kepada Zhuo Qianqiu. Saat mereka melakukan kontak, Lin Yi melihat kapalan tebal di jari pria parubaya itu bukan disebabkan oleh kerja keras, tetapi karena berlatih seni bela diri dan tinju. Cedera kaki anak laki-laki itu disebabkan oleh dia.
Identitas pria parubaya tersebut jelas bukan ayah dari anak tersebut. Anda bisa mengetahuinya dengan melihat mata anak tersebut. Namun, Lin Yi tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia sengaja melumpuhkan kaki anak itu dan mengirimnya ke rumah sakit No. 1 untuk pemeriksaannya sendiri. Saya khawatir kita tidak akan mengetahuinya sampai kita menyembuhkan kaki anak itu. Zhuo Qianqiu membaca apa yang ditulis Lin Yi dengan hati-hati dan sedikit mengernyit. Apakah kamu akan melakukan ini? Yah, kamu perlu obat yang kuat, kalau tidak maka tidak akan bisa disembuhkan. Lin Yi berkata, oke, aku akan segera mengaturnya. Zhuo Qianqiu mengangguk, apakah saya harus memberitahu dia bahwa Anda menyelamatkannya? Dia memandang Lin Yi dan tahu apa yang dipikirkan Lin Yi. Ketika Lin mengangguk, Zhuo Qianqiu tidak ragu-ragu lagi dan berbalik untuk membuat pengaturan. Lin Yi menyipitkan matanya, sepertinya semakin banyak orang yang menatapku. Selain orang-orang dari Tianhai, orang-orang di luar juga mengincar saya. Dia tertawa, seperti yang kuinginkan. Lin Yi pergi setelah menyelesaikan tumpukan hal-hal seperti rumah sakit. Dia dan Ye Qiansui akan menghadiri ulang tahun Fang Yuan, jadi mereka tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Memberikan hadiah kepada orang tua adalah sebuah keterampilan, dan Lin Yi sangat percaya diri dengan visinya sendiri. Dia penasaran, siapa lagi yang akan diundang Fang Yuan. Dengan identitas Fang Yuan, ada semua tokoh terkemuka di kalangan atas dan bawah tanah. Jika Anda benar-benar ingin mengundang mereka, akan ada banyak orang. Saat ini, di Tianhai, Fang Yuan mungkin satu-satunya yang dapat menyatukan orang-orang dari kalangan atas dan bawah tanah. Waktu berlalu cepat. Ulang tahun Fang Yuan jatuh pada malam berikutnya. Lin Yi dan Ye Qiansui pulang lebih awal dari perusahaan dan membuat beberapa persiapan sebelum pergi ke rumah Fang. Ulang tahun Fang Yuan tidak diadakan di hotel, melainkan di rumah Fang. Diselenggarakan sebagai jamuan makan keluarga, yang bahkan lebih berbeda. Semakin banyak orang terhormat, semakin tinggi status jamuan keluarga tersebut. Orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau memiliki bobot yang cukup diundang untuk hadir. Begitu Lin Yi memarkir mobil, mereka berdua berjalan menuju pintu rumah Fang. Dua patung singa batu ditempatkan di kedua sisi, dengan momentum yang luar biasa. Keluarga Fang memang luar biasa. Ye Qiansui berkata, di Tianhai ini, kecuali keluarga Liu, saya khawatir tidak ada keluarga yang dapat menandingi status keluarga Fang. Baik lingkaran atas maupun bawah tanah memiliki status tertinggi. Meski hanya berada di kota kecil, namun tetap menunjukkan bahwa kemampuan Fang Yuan sangat luar biasa. Setelah bertahun-tahun berbisnis, sekarang anak-anaknya pergi menjelajahi wilayah tersebut, dan Fang Yuan adalah seorang lelaki tua yang menjaga keluarga, yang semakin menunjukkan ambisi Fang Yuan. Sangat sulit untuk dapat beroperasi selama beberapa dekade. Lin Yi tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ketika kedua orang itu berjalan ke pintu, pengurus rumah tangga keluarga Fang segera mendatangi mereka dan berkata dengan sopan, selamat datang kalian berdua, apakah Anda Ye Qiansui dan Tuan Lin Yi? Melihat Ye Qiansui mengangguk, pengurus rumah tangga mengulurkan tangannya, silakan lewat sini. Pengurus rumah tangga memimpin kedua orang itu, berbelok ke kiri dan kanan, melewati paviliun dan paviliun tepi sungai, dan tiba di sebuah lengkungan, di mana mereka dapat mendengar kicauan burung dari kejauhan. Kalian berdua, tuan rumah ada di dalam. Ye Qiansui melihatnya. Di belakang pintu ada taman dan paviliun di tepi danau buatan. Fang Yuan sedang duduk di sana, membuat teh. Hanya kami berdua. Untuk ulang tahun Fang Yuan, hanya mereka berdua yang diundang. Benar. Pengurus rumah tangga tersenyum, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Ye Qiansui menoleh untuk melihat Lin Yi, agak sulit dipercaya. Untuk ulang tahun Fang Yuan, hanya dia dan Lin Yi yang diundang. Sepertinya Tuan Fang cukup tulus. Lin Yi tidak terkejut sama sekali, seolah-olah dia sudah menebaknya, dia masuk lebih dulu. Ye Qiansui segera mengikuti, setengah langkah lebih lambat dari Lin. Ketika Fang Yuan melihat dua orang itu masuk, dia tidak bangun, tetapi hanya mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat mengundang. Fakta bahwa kalian berdua ada di sini benar-benar membawa kemuliaan bagi keluarga Fang kami. Sama-sama, Tuan Fang. Ini hari ulang tahun Anda. Sebagai junior, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk diundang. Kata Ye Qiansui. Lin Yi tidak membuang banyak waktu dan langsung duduk. Tolong. Fang Yuan berkata sambil tersenyum, tidak memperhatikan tindakan Lin Yi dan bersikap sangat sopan kepada Ye Qiansui. Ulang tahun Fang Lao, apakah kamu tidak mengundang orang lain? Ye Qiansui bertanya langsung. Dia selalu merasa suasananya aneh.
Itu adalah hari ulang tahun orang besar seperti Fang Yuan yang hanya mengundang 2 orang. Itu tidak bisa dibenarkan. Bahkan jika itu adalah perjamuan Hongmen, setidaknya harus ada suasana ulang tahun. Yang lain tidak layak. Fang Yuan berkata. Dia menuangkan teh untuk mereka berdua. Ye Qiansui mengetuk meja kopi 2 kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tapi Lin Yi hanya meliriknya dan tetap diam. Seiring bertambahnya usia, mereka semakin tidak menyukai hal-hal yang bersifat birokrasi. Fang Yuan menghela nafas, menyesap tehnya, dan dengan lembut meletakkan cangkirnya. Saat ini, saya hanya ingin mencari beberapa orang yang dapat berbicara dan memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Ayo ngobrol. Itu lebih baik dari apapun. Implikasinya adalah satu-satunya orang di seluruh Tianhai yang memenuhi syarat untuk minum teh dan mengobrol dengannya adalah Ye Qiansui di depannya. Ye Qiansui tentu saja tidak akan mempercayainya. Dia tahu bahwa di mata Fang Yuan, dia tidak pernah menganggapnya tinggi. Bahkan sebelumnya, dia mungkin tidak mengenalinya, tapi sekarang, dia sangat sopan. Tuan Fang telah menerima penghargaan. Bagaimana saya bisa begitu berbudi luhur dan cakap? Ye Qiansui tertawa kecil, ngomong-ngomong, ini hari ulang tahun Tuan Fang. Kami berdua telah menyiapkan hadiah untuk mengungkapkan perasaan kami. Saya harap Tuan Fang tidak menyukainya. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Lin Yi. Lin Yi perlahan mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan meletakkannya di depan Fang Yuan. Tiba-tiba, udara membeku. Bersambung.